warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Anissa Salsabila Marganita dengan NIM 84131231117. Saya dari kelas B Akuntansi, Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi semester 3 Universitas Insan Cendekia Mandiri. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan terkait apa yang sudah upload saya sebelumnya tentang mata kuliah manajemen keuangan dengan materi modal kerja, manajemen kas, dan yang terakhir kinerja keuangan ROA. Apa itu modal kerja? Modal kerja ialah dana yang diperlukan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan sehari-hari, seperti pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, membayar hutang, pembayaran lain-lain. Modal kerja dalam hal ini ialah modal kerja bersih, berubah mengikuti transaksi bisnis, khususnya tingkat penjualan. Tujuan modal kerja ialah untuk mengelola aktiva lancar dan hutang lancar agar terjamin jumlah networking kapital yang diterima atau acceptable, yang menjamin tingkat likuiditas badan usaha, di mana sumber-sumber modal kerja berasal dari hasil operasi perusahaan, keuntungan pendek, penjualan aktiva lancar, dan penjualan saham atau obligasi. Adapun klasifikasi modal kerja terbagi menjadi dua, yaitu pertama, modal kerja kotor atau gross working capital, ialah jumlah harta lancar perusahaan. Modal kerja ini merupakan kekuatan semu karena sebagian diperoleh dari utang jangka pendek, maka ia dapat dikatakan sebagai modal kerja tradisional atau modal kerja kuantitatif. Yang kedua, modal kerja bersih atau net working capital, ialah harta lancar dikurangi utang lancar. Modal kerja ini merupakan kekuatan intern untuk menggerakkan kegiatan bisnis, yaitu untuk membiayai kegiatan operasi rutin dan untuk membayar semua utang yang jatuh tempo. Ia dapat dikatakan sebagai modal kerja kualitatif. Next, ada kelemahan modal kerja, yaitu kelebihan atas modal kerja mengakibatkan kemampuan laba menurun sebagai akibat lambatnya perputaran dana perusahaan. Yang kedua, menimbulkan kesan bahwa manajemen tidak mampu menggunakan modal kerja secara efisien. Dan yang terakhir, jika modal kerja tersebut dipinjam dari bank, maka perusahaan mengalami kerugian dalam membayar bunga. Adapun kelebihannya, yaitu melindungi kemungkinan terjadinya krisis keuangan guna membenahi modal kerja yang diperlukan. Yang kedua, merencanakan dana mengawasi rencana perusahaan menjadi rencana keuangan di dalam jangka pendek. Dan yang terakhir, menilai kecepatan perputaran modal kerja dalam arti yang menyeluruh. Jenis modal kerja terbagi menjadi dua. Yang pertama, modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang tetap harus ada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal kerja permanen dikelompokkan menjadi dua, yaitu modal kerja primer, yaitu modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha garis baru. Dan yang kedua, modal kerja normal, yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi yang normal. Jenis modal kerja yang kedua ialah modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan. Modal kerja variabel dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu modal kerja musiman, modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. Yang kedua, modal kerja siklus, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. Dan yang terakhir, modal kerja darurat, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Di sini ada contoh perhitungan modal kerja kotor. Perusahaan X mempunyai kas sebesar 500 juta, investasi jangka pendek sebesar 150 juta, persediaan barang sebesar 100 juta, dan piutangnya sebesar 150 juta. Maka, modal kerja kotor yang dimiliki oleh perusahaan X adalah modal kerja kotor, kas ditambah investasi jangka pendek, ditambah persediaan barang, ditambah piutang. Jumlahnya ialah 900 juta. Adapun contoh perhitungan modal kerja bersih. Contohnya, perusahaan X yang sebelumnya mempunyai aktiva lancar sebesar 900 juta, rupanya memiliki utang usaha sebesar 100 juta, dan biaya yang masih harus dibayarkan ialah sebesar 70 juta. Maka, modal kerja bersih yang dimiliki oleh perusahaan X adalah modal kerja bersih sama dengan aktiva lancar dikurangi liabilitas lancar. Modal kerja bersih sama dengan 900 juta dikurangi utang usaha ditambah biaya yang harus dibayar. 900 juta dikurangi utang usaha 100 juta ditambah biaya yang harus dibayar ialah 70 juta. Maka modal kerja bersih 900 juta dikurang 170 juta ialah 730 juta. Maka modal kerja bersih atau net working capital yang dimiliki oleh perusahaan X ialah sebesar 730 juta. Materi yang kedua ialah manajemen kas. Manajemen kas merupakan suatu pengelolaan dari sumber daya kas yang ada dalam sebuah perusahaan. Manajemen kas ini yakni sebagai manajemen alat untuk berfungsinya perusahaan dengan memanfaatkan sumber daya kas atau sumber daya liquid
yang telah dimiliki perusahaan secara efektif. Kas dapat diartikan sebagai nilai uang kontan yang ada dalam perusahaan, beserta pos-pos lain yang dalam waktu dekat dapat diuangkan sebagai alat pembayaran kebutuhan finansial yang mempunyai sifat paling tinggi likuiditasnya. Tujuan utama dari manajemen kas yakni pengelolaan manajemen kas yang baik dalam suatu perusahaan akan membantu manajemen kas mendanai pengeluaran yang telah dilakukan dengan baik, tepat pada waktunya, begitupun dalam memenuhi kewajiban yang harus dibayar ketika terjadinya jatuh tempo. Faktor yang mempengaruhi besarnya persediaan kas ialah keseimbangan antara aliran kas masuk dan aliran kas keluar. Yang kedua, menjalin hubungan baik dengan pihak lain. Dan yang ketiga, adanya penyimpangan aliran kas yang telah diperkirakan. Motif penahanan kas terbagi menjadi 3. Yang pertama, motif transaksi. Kas sangat dibutuhkan perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan transaksi dari perusahaan tersebut. Dipergunakan untuk membayar upah pada karyawan, membayar tagihan listrik, menyuntik bahan baku, dan lain-lain. Yang kedua, motif berjaga-jaga. Kas sangat dibutuhkan untuk mengatasi adanya ketidakpastian perusahaan yang akan dialami di masa mendatang. Yang ketiga, motif spekulasi. Kas sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi jika terjadi kenaikan harga surat berharga maupun investasi berharga. Dengan begitu, perusahaan dapat tetap memperoleh keuntungan. Adapun model manajemen kas. Model manajemen kas ini akan menjadi jawaban dari permasalahan pembagian aset likuid dalam sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, jika perusahaan tersebut memiliki kas terlalu rendah, maka perusahaan akan menjual surat berharga yang dimiliki tersebut, ataupun membeli kembali surat berharga untuk menjadi pengganti dari surat berharga yang telah dijual tersebut lebih sering daripada jika kasnya lebih tinggi. Berikut merupakan model dari manajemen kas. Model manajemen kas yang pertama ialah model Miller-Orr. Dalam model manajemen kas ini, baik pemasukan maupun pengeluaran kas turut disertakan. Model ini berasumsi bahwa arus kas bersih harian atau arus kas masuk dikurangi arus kas keluar tersebar secara normal. Arus kas bersih dapat berupa nilai yang diharapkan, atau bisa juga disebut nilai lebih tinggi atau nilai yang lebih rendah. Rumusnya ialah Z sama dengan dalam kurung 3BA kuadrat 1/3 dibagi 4I. Model manajemen kas yang kedua ialah model Economic Order Quantity. Dipergunakan untuk menghitung pesanan barang yang paling ekonomis. Konsep ini juga berlaku untuk memperhitungkan persediaan kas yang paling ekonomis atau disebut dengan saldo kas yang ditargetkan. Materi yang ketiga ialah kinerja keuangan ROA atau Return on Asset. Ialah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan menggunakan total aktiva yang ada dan setelah biaya-biaya modal atau biaya yang digunakan mendanai aset dikeluarkan dari analisis. Rumusnya ialah laba tahun berjalan dibagi total aset. Semakin besar nilai ROA, menunjukkan kinerja perusahaan yang semakin baik pula, karena tingkat pengambilan investasi semakin besar. Kelebihan ROA yang pertama merupakan pengukuran yang komprehensif di mana seluruhnya mempengaruhi kelaporan keuangan yang tercermin atas rasio. Yang kedua, mudah dihitung, dipahami, dan sangat berarti dalam nilai absolut. Dan yang terakhir merupakan denominator yang dapat diterapkan pada setiap unit organisasi yang bertanggung jawab terhadap profitabilitas dan unit usaha. Sedangkan kekurangan ROA ialah pengukuran kinerja dengan menggunakan ROA membuat manajer divisi memiliki kecenderungan untuk melewatkan proyek-proyek yang menurunkan divisional ROA, meskipun sebenarnya proyek-proyek tersebut dapat meningkatkan tingkat keuntungan secara keseluruhan. Yang kedua, manajemen cenderung fokus pada tujuan jangka pendek bukan pada tujuan jangka panjang. Yang terakhir, sebuah proyek dalam ROA dapat meningkatkan tujuan jangka pendek, tetapi proyek tersebut mempunyai konsekuensi negatif dalam jangka panjang. Faktor yang mempengaruhi ROA. Profitabilitas ialah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba ROA, termasuk salah satu rasio profitabilitas. Menurut kutipan dari Brigham dan Houston, rasio profitabilitas atau profitability ratio menunjukkan pengaruh gabungan dari likuiditas, manajemen aktiva, dan utang terhadap hasil operasi. Faktor yang mempengaruhi ROA yang pertama ialah rasio likuiditas. Rasio likuiditas terdiri dari current ratio, mengetahui kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan membandingkan semua aktiva likuid yang dimiliki perusahaan dengan kewajiban lancar. Yang kedua, acid test, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar yang lebih likuid, yaitu tanpa memasukkan unsur persediaan dibagi dengan kewajiban lancar. Yang kedua, rasio manajemen aktiva, yang terdiri dari
Inventory turnover mampu mengetahui frekuensi pergantian persediaan yang masuk ke dalam perusahaan. Yang kedua, day sales outstanding, mengetahui jangka waktu rata-rata penagihan piutang menjadi masa yang berasal dari penjualan kredit perusahaan. Yang ketiga, fixed asset turnover, mengetahui keefektifan perusahaan menggunakan aktiva tetapnya dengan membandingkan penjualan terhadap aktiva tetap bersih. Dan yang terakhir, total asset turnover, mengetahui keefektifan perusahaan menggunakan seluruh aktivanya dengan membandingkan penjualan terhadap total aktiva. Faktor terakhir yang mempengaruhi ROA ialah rasio manajemen utang, terdiri dari Debts ratio, mengetahui persentase dana yang disediakan oleh kreditor. Yang kedua, times interest earned, mengukur seberapa besar laba operasi dapat menurun sampai perusahaan tidak dapat memenuhi beban bunga tahunan. Yang terakhir, fixed share cover ratio, hampir serupa dengan sebelumnya, namun mengakui bahwa banyak aktiva perusahaan yang di-list dan harus melakukan pembayaran dana pelunasan.